Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Marhama Ulfa. Kembali lagi kita dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi setengah putaran. Ada beberapa hal yang akan kita ketahui terkait materi ini. Apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi yang pertama, ada beberapa hal itu terkait dengan ketentuan dan sifat setengah putaran itu sendiri. Setengah putaran itu sendiri merupakan sebuah pencerminan, atau dalam bahasa lain kemarin kita menyebutnya dengan sebuah refleksi ya, pada suatu titik, atau tadi bahasa lainnya refleksi pada suatu titik. Kemudian pada materi setengah putaran ini yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan definisi setengah putaran itu sendiri. Apa itu setengah putaran? Setengah putaran merupakan sebuah padanan ya, setengah putaran itu sendiri pada suatu titik A. Anggap ada suatu titik A, anggap titiknya X, Y. Adalah suatu padanan yang didefinisikan untuk setiap titik. Pada titik ini, titik yang didefinisikan itu ada beberapa hal. Yang pertama, misalkan kita anggap titik P di sini ya. Titik P tidak sama dengan A, artinya ada dua titik, yaitu titik P dan titik A. Kita anggap P tadi tidak sama dengan A, maka dikatakan bahwa setengah putaran titik P terhadap A, yang ini ya, setengah putaran titik P terhadap A, dianggap sebagai P aksen atau bayangan dari P, sehingga titik A yang tadi merupakan titik tengah ruas garis antara P dengan P aksen, antara dua ruas garis, sebelah kiri titik P, kemudian sebelah kanan titik P aksen, di tengah-tengahnya itu ada titik A. Kemudian yang kedua, setengah putaran dari titik A, yang kedua ya, setengah putaran dari titik A, ketika kita cerminkan terhadap setengah putaran terhadap titik A kembali, maka dia akan menghasilkan titik A itu sendiri. Jadi, kalau dia memiliki titik yang sama, maka dia akan menghasilkan bayangan yang sama. Berikutnya, teorema yang pertama, andaikan A sebuah titik, kemudian misalkan G dan H adalah sebuah garis yang tegak lurus yang berpotongan di titik A, maka dalam hal ini, setengah putaran dari titik A itu bisa kita anggap sebagai MG komposisi MH. Dalam hal ini saya tunjuk di sini ya, MG komposisi MH. M di sini kembali lagi kita ingat, M menyatakan mirror atau pencerminan. Jadi dalam hal ini setengah putaran dari titik A merupakan pencerminan dari titik G, komposisi pencerminan dari titik H. Kemudian teorema yang kedua, jika G dan H dua buah garis yang saling tegak lurus, maka pencerminan terhadap titik G, yang ini ya, pencerminan terhadap titik G, komposisi pencerminan terhadap titik H sama dengan kebalikannya. Artinya MG komposisi MH sama dengan kebalikannya MH komposisi MG. Teorema yang ketiga, dalam teorema yang ketiga ini kita anggap misalnya setengah putaran dari titik A, maka S inverse dalam hal ini sama dengan SA. Artinya inverse dari setengah putaran sama dengan setengah putaran terhadap titik A. Bisa kita buktikan. Buktinya yaitu, bisa kita lihat di sini ya. Andaikan G dan H dua buah garis yang tegak lurus, kita anggap tadi kembali lagi G dan H dua buah garis yang tegak lurus, maka MG komposisi dengan MH sama dengan SA. Tadi teorema yang sebelumnya ya, teorema diambil dari teorema 7.1 yang bagian ini. Kemudian, dengan titik A itu merupakan titik potong antara garis G dan H. Jadi dalam hal ini MG komposisi MH inverse, kalau kita inversekan itu kan berarti kita balik ya. Yang belakang dulu berarti M inverse H komposisi M inverse G, maka nilainya sama saja dengan S inverse A. Dalam hal ini jangan lupa S di sini adalah menyatakan setengah putaran. Karena inverse berarti setengah putaran inverse dari titik A. Dalam hal ini oleh karena itu M inverse H itu sama dengan MH. Pencerminan inverse titik H itu sama dengan pencerminan terhadap titik H itu sendiri, maka otomatis sama juga M inverse G sama dengan MG. Ini ya. Maka secara kesimpulan bisa kita nyatakan bahwa MH MG sama dengan S inverse A. Menurut teorema 7.2, menurut teorema yang sebelumnya tadi ya, yang sebelum ini, MH MG sama dengan MG MH. Betul ya? Tadi kita nyatakan bisa dibalik. MGMH sama dengan MHMG atau sebaliknya. Maka oleh karena G tegak lurus H, sehingga bisa kita nyatakan bahwa terbukti S inverse A itu sama dengan MG MH atau sama dengan juga dengan SA. Artinya dalam kasus ini
Dalam teorema ketujuh ini terbukti bahwa S inverse A itu sama dengan SA itu sendiri. Atau dalam bahasa lain, setengah putaran inverse dari titik A itu sama dengan setengah putaran dari titik A itu sendiri. Teorema yang keempat, misalkan ada sebuah titik A, kita anggap titik A itu titik A, B, kemudian ada titik P, kita anggap titik P itu X, Y, maka dalam hal ini setengah putaran dari titik P terhadap A, yang ini ya, setengah putaran dari titik P terhadap A itu bisa dinyatakan dengan 2A min X, 2B min Y. Artinya dalam hal ini yang awalnya itu titiknya X berubah menjadi 2A min X, kemudian yang awalnya itu Y berubah menjadi 2B min Y. Dalam hal ini juga bisa kita buktikan, misalnya andaikan ada G dan H, tadi ada dua buah garis ya, kita sebut G dan H. Dua buah garis ini kita anggap tegak lurus, maka MGMH sama dengan SA. Ini dari teorema yang sebelumnya. Bagian yang ini, MGMH sama dengan SA dari teorema yang sebelumnya. Dengan A merupakan titik potong antara garis G dan H. Dalam hal ini, karena tadi titik A, B itu berarti persamaan garisnya G, Y sama dengan B. Dan persamaan garis H menjadi X sama dengan A. Sehingga setengah putaran titik P terhadap A bisa kita ubah, tadi titik P-nya itu X, Y ya, karena titik P itu X, Y, jadi saya ganti awalnya SAP, P-nya saya ganti menjadi X, Y. Kemudian, berdasarkan teorema yang sebelumnya, setengah putaran dari titik A itu kan sama dengan pencerminan terhadap G, komposisi pencerminan terhadap H, bagian yang ini. Sehingga SA-nya saya ubah menjadi ini, kemudian MG komposisi MH, bagian MH berdasarkan materi kita yang sebelumnya, materi pencerminan ya. MH itu bagian X-nya bisa kita ubah menjadi 2A min X. Sehingga karena bagian X-nya sudah kita cerminkan berubah menjadi 2A min X, maka pencerminan terhadap titik G juga bisa kita ubah menjadi 2B min Y. Sehingga terbukti bahwa setengah putaran titik P terhadap A itu merupakan 2A min X dan 2B min Y. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh terkait dengan teorema yang keempat tadi. Teorema yang keempat berhubungan dengan setengah putaran titik X dan Y. Dalam hal ini saya anggap misalkan ada titik B 1, min 3, kemudian yang diminta adalah tentukan setengah putaran titik D terhadap titik B ya. Jika misalnya titik D itu adalah min 3,4. Jadi dalam hal ini kita harus bisa mengidentifikasi yang mana itu titik A, titik B, kemudian titik X dan Y. Kita lihat dalam hal ini yang merupakan titik pusat atau titik utama itu adalah titik B, 1, min 3. Sehingga titik B 1, min 3 ini merupakan titik A, A-nya berarti 1 ya, kemudian B-nya min 3. Berikutnya berarti X-nya itu min 3, kemudian Y-nya itu 4. Kalau kita cari hasil dari setengah putarannya, tadi menghasilkan 2A min X, 2B min Y. Kita tinggal masukkan titiknya ke dalam fungsi tadi. Maka ini menghasilkan 2 dikali A, tadi A-nya 1 ya, min X. X-nya adalah min 3. Saya buat tanda kurung supaya tidak bingung, begini ya. Kemudian berikutnya 2B min Y. 2 dikali B, B-nya di sini ya, min 3. Dikurangi Y. Y-nya dalam hal ini adalah 4. Maka ini menghasilkan 2, ini min, kemudian min lagi berarti berubah menjadi tanda plus. 2 plus 3, 2 dikali min 3, min 6 ya, dikurangi 4. Jadi hasil cerminannya atau hasil setengah putarannya adalah 5, min 6 dikurangi 4, min 10. Menghasilkan setengah putaran 5, min 10. Nah, kita anggap contoh yang kedua, saya berikan contoh yang kedua. Misalkan tadi awalnya titik D ya, jadi saya anggap contoh yang kedua ini pencerminan titik B terhadap titik A. Saya buat titik yang lain, misalkan titik A itu saya anggap 10, min 5. Nah, dengan cara yang sama, dalam hal ini berarti 10 itu X-nya, kemudian min 5 itu Y-nya. Sehingga setengah putaran titik A berdasarkan titik B
dengan rumus yang sama tadi ya. 2 dikali A, A-nya tetap 1, dikurangi X, tadi X-nya 10 ya, koma, 2 dikali B, dengan B di sini tetap min 3, min 3 dikurangi Y, Y-nya min 5, saya buat kurung juga minnya. Nah, ini menghasilkan 2 dikurangi 10, koma, sebelahnya berarti 2 dikali min 3, min 6, ini min, kemudian min lagi dia berubah menjadi plus 5. Berarti hasilnya adalah min 8, min 6 ditambah 5, min 1 ya. Sehingga setengah putaran titik A terhadap titik B menghasilkan min 8, min 1. Baik, demikian tadi materi kita pada hari ini tentang materi setengah putaran. Apabila ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya atau bisa kita diskusikan bersama dalam grup diskusi. Kemudian ada beberapa soal yang saya berikan dalam slide pembelajaran. Silahkan dikerjakan dan kemudian didiskusikan bersama teman-teman. Hasilnya saya tunggu paling lambat hari Sabtu pada minggu ini. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Geometri Transformasi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.